محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Kita telah sampai pada halaman 270 atau kita ulangi 269 ya. 269 dalam kajian kitab Irsyadul Anam bisyarah waswaya Abi Hanifah al-Imam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. ومن كانت له مصيبة عزيته عنها ومن كانت له مصيبة عزيته عنها ومن كانت dan barang siapa lahu musibatun yang ditimpa musibah azzaitahu anha maka engkau menghiburnya terkait dengan musibah yang menimpanya. Asyarah liyu'lam, hendaklah diketahui anna muwasatal musabina, bahwa menghibur orang-orang yang ditimpa musibah, wa takhfifa 'anil mangkubina, dan meringankan beban orang-orang yang ditimpa musibah, min shana'i'il ma'rufi, termasuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk amal soleh. Allati yuhibbuha Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Fa innal insana, maka sesungguhnya seorang manusia idza sami'a an akhihi, apabila dia mendengar mengenai saudaranya, annahu usiba bi musibatin, bahwa saudaranya itu ditimpa musibah fi nafsihi, baik pada dirinya, au ahlihi atau keluarganya, au waladihi atau anaknya, fal yataqarrab minhu, maka hendaklah ia mendekatinya, maka hendaklah ia mendekat kepadanya. Wal yudzakkiruhu bi husnis thawabi, dan hendaklah ia mengingatkannya bi husnis thawabi, akan baiknya pahala, akan bagusnya pahala, wa husnil aqibati, dan bagusnya akibat, ya artinya baiknya akhirat nanti al-aqibah,
Indallahi wal ma'ab. Wal ma'ab artinya ya sama, al-aqibah, tempat kembali, artinya akhirat ya. Jadi ketika kita mendengar ada saudara kita yang ditimpa musibah, maka hendaklah kita mengunjunginya. Baik musibah itu mengenai dirinya atau hartanya, mengenai dirinya dia sakit, mengenai hartanya dia eh, kerampokan misalkan, atau dia hilang hartanya, atau kebakaran rumahnya, awalatihi, atau anaknya sakit, anaknya sedang dirawat di rumah sakit, atau anaknya meninggal dunia, maka hendaklah kita mendekat kepadanya, mengunjunginya, dan mengingatkan kepadanya bahwa musibah itu jika dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah taala, dan dia di akhirat akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. La'alla dzalika yakunu sababan fi sabrihi. Barangkali hal itu, atau mudah-mudahan hal itu menjadi sebab fi sabrihi wa sulwanihi, menjadi sebab kesabarannya, wa 'idhami ajrihi 'inda rabbih, dan menjadi sebab keagungan pahalanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Fa tathbitul qulubi 'indal kurubati wal musaibi min shana'i'il ma'rufi. Menguatkan hati, meneguhkan hati ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan, ketika ada orang lain ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, maka itu adalah termasuk ya meneguhkan hati, menguatkan hati orang yang ditimpa musibah, itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, termasuk perbuatan-perbuatan yang baik. Fal muslimu yahtaju min akhihi. Seorang muslim membutuhkan dari saudaranya, idza nazzalat bihi dha'iqatun, apabila menimpanya sebuah kesulitan, sesuatu yang menjadikan dia susah, an yuwasiyahu, membutuhkan apa? Membutuhkan kepadanya, an yuwasiyahu, untuk dihibur oleh saudaranya itu, wa yusalliyahu, artinya sama, untuk dihibur ya, butuh untuk dihibur. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ini butuh untuk kita hibur. Wa yahtaju min akhihi idza nazzala bihi hammun wa ghammun an yuthabbitahu. Dan juga dia membutuhkan apabila dia ditimpa kesusahan, ditimpa sesuatu yang menjadikan dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, maka dia membutuhkan untuk kita teguhkan hatinya, untuk kita kuatkan hatinya. Fa inna ba'dal qulubi, karena sebagian hati, idza nazzalat bihal masaibu tazalzalat illa an yuthabbitahu Allahu azza wa jal. Karena sebagian hati jika ditimpa musibah dia akan goncang, kecuali apabila hati itu diteguhkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'al 'abdu wa dzakkara akhahu, dan apabila datang seorang hamba dan mengingatkan saudaranya bima 'indallahi minal ajri was thawab, akan janji Allah terkait dengan pahala, ya mengingatkan kepadanya bahwa jika dia sabar, jika dia teguh hati, jika dia ridha terhadap segala apa yang Allah tetapkan kepadanya, ketika dia ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung. Kana dzalika min 'azimil ma'ruf, maka hal itu adalah termasuk perbuatan yang agung. Walaqad kana nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam qudwatan fi dzalika. Adalah nabi kita sungguh menjadi teladan dalam hal itu. Wala ajaba fa huwa alladhi wasafahu rabbuhu ta'ala, dan tidak mengherankan, tidak mengherankan beliau menjadi teladan dalam hal itu. Kenapa? Karena beliaulah orang yang disifati Tuhannya dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian utusan Allah dari kaum kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan kalian,
terasa berat baginya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Beliau sangat haris, ya, sangat menginginkan 'alaikum keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin, rauf, penyantun, rahim, penyayang. Raufun, penyantun, rahimun, penyayang. Wa qala fi haqqihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau berbuat lembut. Engkau berbuat lembut kepada mereka. Walau kunta fadhon, jika engkau kasar, jika engkau keras. Ghalidhal qalbi, keras hati. Jika engkau kasar dan keras hati, lang faddu min haulika, sungguh mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Wa'fu anhum, dan ampunilah mereka, berilah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonlah ampunan dosa bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai perkara. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa qala 'azza min qail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini saya belum pernah dengar tafsirnya, ya. Saya lewati. Lidza, oleh karena itu, faqad harasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah, karena Nabi itu disifati Allah dengan, atau sebagai orang yang sangat berat bagi beliau penderitaan umatnya, menginginkan keselamatan bagi kita, menyantuni orang-orang mukmin, menyayangi orang-orang mukmin. Beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya. Oleh karena sifat-sifat tersebut, faqad harasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menginginkan ala an yamudda yadar ra'fati wal 'athfi, untuk mengulurkan tangan kasih sayang, kasih dan sayang, mengulurkan tangan kasih dan sayang. Ya, maksudnya adalah menyayangi, menyantuni. Liyamsaha 'alil mahzuni dam'atahu, untuk menghapus dari orang-orang yang ditimpa kesedihan air matanya. Ya, artinya untuk menghilangkan kesedihannya. Wa yukhaffifa biha law'ata syaki, dan eh, meringankan kesedihan orang-orang yang mengadu kepadanya. Fa'allamana sallallahu alaihi wasallam, as-sabra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karenanya mengajarkan kepada kita sabar ala syada'idi, untuk menghadapi berbagai kesulitan. Wa habbaba ilaina thawabas sabirina, dan menganjurkan kepada kita, menjadikan kita cinta, ya, senang untuk mendapatkan atau memperoleh pahala orang-orang yang bersabar. Tasdiqan liqaulillahi ta'ala, sebagai hal yang membenarkan, ya, atau sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pasti akan aku uji kalian dengan sedikit minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan pada harta, diri, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, musibatun, musibah di sini nakirah, artinya musibah yang berat, musibah yang sedang, musibah yang kecil sedikit, musibah yang kecil sekalipun, ya. Artinya nakirah, musibah dalam arti musibah apapun.
baik ringan maupun berat, baik kecil maupun besar, sampai musibah berupa terkena duri sehingga salah satu dari bagian di jari kita mengeluarkan darah yang tidak seberapa. Qalu, mereka mengatakan dan meyakini maknanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sampai musibah yang berupa risaunya hati, kesedihan yang tidak terlalu mendalam, yang menimpa hati kita. Kesedihan karena tinggal oleh anak kita mondok misalkan, ya, berpisah lama dengan anak kita. Karena dia mondok sedang belajar ilmu agama di pondok pesantren, misalkan ya. Kerisauan, musibah apapun, musibah yang kecil, musibah yang berat. Allah tidak mengatakan musibah uzma atau musibah azimah, musibah kabirah, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, alladzina idza asabathum musibatun. Musibah apapun, berat maupun ringan, besar maupun kecil, qalu, ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan dan meyakini maknanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan mendapatkan balasan. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kepada Allah, dan sungguh kami akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang mengatakan dan meyakini makna inna lillahi. Sesungguhnya aku adalah milik Allah. Sesungguhnya aku dan apapun yang aku miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pasangan hidup kita sejatinya bukan milik kita, tetapi milik Allah. Rumah kita, harta kita, sampai nyawa kita, nyawa anak-anak kita, roh anak-anak kita, kesehatan kita, semuanya itu adalah bukan milik kita. Semuanya itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, apabila Allah sebagai pemilik hakikinya sewaktu-waktu mengambil hak miliknya, mengambil kesehatan dari kita, mengambil nyawa anak kita, mengambil nyawa kita, mengambil harta kita, dan semua apa yang eh, menjadi milik kita, ya, kepemilikan kita terhadap itu semuanya adalah kepemilikan dalam arti yang tidak sebenarnya. Kepemilikan dalam arti majaz, ya, kepemilikan dalam arti kiasan. Kepemilikan sejati terhadap itu semuanya sejatinya adalah milik Allah, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sewaktu-waktu diambil oleh pemilik hakikinya, maka kita tidak protes kepada pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita bersabar. Karena ini semuanya kita yakini hanyalah titipan yang Allah amanahkan kepada kita. Ya, ilmu adalah titipan yang Allah amanahkan kepada kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, motor kita, kendaraan kita, apapun yang ada di sekitar kita, ini semuanya adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita atau titipan yang Allah amanahkan kepada kita. Oleh karena itu, sewaktu-waktu titipan itu diambil oleh pemilik hakikinya, maka kita tidak boleh protes, kita harus ridha, kita harus sabar. Inilah hakikat dari sabar, ya. Orang yang bersabar adalah orang yang meyakini bahwa segala hal ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia. Wa inna ilaihi raji'un, artinya Allah akan memberikan balasan terhadap kita atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Artinya apa yang kita lakukan ini ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Bukan seseorang melakukan apapun seenaknya kemudian tidak ada pembalasan sama sekali, tidak ada pertanggungjawaban sama sekali, tidak ada hisab sama sekali. Kita sebagai seorang muslim yang baik, maka kita selalu harus ingat bahwa setiap apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, ini ada balasannya, ada pertanggungjawabannya, ada hisabnya. Kalau kita selalu ingat itu, maka kita akan selalu berhati-hati di dalam berucap, di dalam berkata-kata, di dalam bertindak.
di dalam bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Sholawat yang dimaksud di sini kata Syekh Abdullah adalah rahmat yang disertai dengan kemuliaan dan ketinggian derajat. Rahmat yang disertai dengan pahala, rahmat yang disertai dengan kemuliaan, rahmat yang disertai dengan keagungan dan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholawat ya, jamak dari sholat. Ini artinya apa? Rahmat yang disertai dengan keagungan dari Allah, keagungan derajat dari Allah. Artinya rahmat khusus. Karena di dunia ini siapapun, baik orang yang bersabar, orang yang tidak bersabar, semuanya akan mendapatkan rahmat umum dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat, bahkan orang yang kafir sekalipun, semuanya akan diberi rahmat oleh Allah yang berupa rahmat umum di dunia. Bahkan binatang, ular, kata, nyamuk dan lain sebagainya, semuanya mendapatkan rahmat Allah, yaitu rahmat yang sifatnya umum dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghirup nafas, ini karena rahmat Allah. Bisa bernafas, bisa makan, bisa berjalan, bisa terbang, ya kalau burung. Itu semuanya karena mereka semuanya dan kita semuanya di dunia ini mendapatkan rahmat umum, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada siapapun di kehidupan dunia. Tetapi rahmat yang khusus tidak diberikan kecuali kepada orang-orang tertentu. Rahmat yang khusus yang dimaksud adalah apa? Rahmat yang disertai dengan ketinggian derajat, rahmat yang disertai dengan kemuliaan, rahmat yang disertai dengan pemberian pahala. Ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, di antaranya adalah siapa? Yaitu orang-orang yang bersabar ketika mereka ditimpa musibah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bal 'allamana, bahkan mengajarkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwasian. Beliau menghibur kita bi annal ibtilaati, memberikan apa? Muasah, ya, memberikan muasah kepada kita, sesuatu yang menghibur hati kita. Bi annal ibtilaati, bahwa balak-balak yang Allah timpakan kepada kita, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, wala amradha, dan penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada diri kita, itu adalah kafaratun lil muslimi, pelebur dosa bagi seorang muslim, wa sababun, dan menjadi sebab li takhfifil adzabi, bagi peringanan siksa anil abdil muslimi, bagi terhadap seorang hamba yang muslim yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya meringankan siksa, bisa jadi akan melebur, menggugurkan siksa dari seorang muslim, ya, tergantung kadar musibah yang ia terima dan seberapa besar dosa yang pernah dia lakukan. Fa'an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, ajjala lahul uqubata, maka Allah menyegerakan, mempercepat siksa baginya fid dunya, di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap hambanya, amsaka anhu bidzambihi, amsaka anhu, maka Allah menangguhkan siksa untuknya, bidzambihi, meskipun dia terus melakukan dosa, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga siksa itu Allah timpakan kepadanya pada hari kiamat. Jadi seseorang yang banyak ditimpa musibah di dunia, itu tanda bahwa dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi sakit, isolasi mandiri sampai 3 kali, 4 kali misalkan, ya. Kena corona sampai beberapa kali. Kemudian berbagai musibah di dunia, ya. Semakin seseorang dikehendaki baik oleh Allah, maka semakin banyak musibah yang Allah timpakan kepadanya. Makanya
Para hamba itu yang paling banyak ditimpa musibah, ditimpa bala adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ditimpa musibah adalah para nabi. Aktsarun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ditimpa musibah, bala adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang yang di bawah derajat mereka. Semakin sedikit musibah yang ditimpakan kepada seseorang itu menjadi tanda bahwa orang itu semakin rendah derajatnya. Makanya saya pernah bercerita kepada kita semuanya, suatu ketika ada seorang ibu yang menawarkan anaknya untuk dipersunting oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu itu kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah, ini adalah putriku yang cantik, dia tidak pernah sakit sama sekali sejak dia kecil sampai dia dewasa seperti ini, dia tidak pernah ditimpa sakit yang ringan sekalipun. Rasulullah kemudian mengatakan apa? La hajata li fiha, saya tidak membutuhkannya. Para ulama mengatakan kenapa Rasulullah menolak untuk memberi istri perempuan itu? Karena Rasulullah tahu bahwa orang yang tidak pernah sakit itu artinya derajatnya rendah di akhirat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menikah dengan perempuan yang berderajat rendah. Jadi ibtilaat dan amrob dan segala macamnya dan hal-hal yang semacam itu, apa bala, musibah, sakit dan hal-hal semacam itu, ini kalau ditimpakan kepada seorang hamba di dunia, kalau dia adalah pelaku dosa, maka itu adalah siksa yang disegerakan untuknya. Dan itu akan meringankan siksa dia di akhirat dan bahkan menggugurkan siksa dia di akhirat. Itu artinya dia dikehendaki baik oleh Allah. Karena lebih baik disiksa di dunia daripada disiksa di akhirat. Karena jauh lebih ringan siksa dunia dibandingkan dengan siksa akhirat. Sebaliknya jauh lebih berat siksa akhirat dibandingkan dengan siksa yang Allah timpakan kepada seseorang di dunia yang berupa sakit dan semacamnya. Jadi kalau saya sudah pernah sampaikan bahwa jika seseorang itu bertakwa, orang itu soleh, orang itu wali, nabi, rasul, ya, orang yang tinggi derajatnya, jika dia diberi musibah di dunia, maka musibah itu baginya adalah sesuatu yang meninggikan derajatnya. Itu adalah ujian baginya. Itu adalah ujian baginya dan akan menaikkan derajatnya di akhirat. Dan apabila musibah itu ditimpakan oleh pelaku dosa di dunia, ya, musibah berupa apapun, berupa sakit, berupa eh, kecurian, kerampokan, kejamretan, dijamret uangnya, hilang semua hartanya, misalkan kebakaran rumahnya. Yang ditimpa adalah pelaku dosa, maka itu adalah siksa yang disegerakan di dunia. Dan itu akan menjadi pelebur bagi dosanya dan menggugurkan atau meringankan, tergantung, meringankan atau menggugurkan siksanya di akhirat. Hadirin rahimakumullah, eh, barangkali sampai di sini kajian kita pada siang hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, bisa langsung kita amalkan, bisa langsung kita praktekkan. Kita harus sabar dan juga apabila ada ketika kita ditimpa musibah kita harus sabar, intinya itu. Kemudian ketika ada orang lain ditimpa musibah, maka kita semestinya mendekat kepadanya, mengunjunginya, menghiburnya, mengingatkannya bahwa seseorang yang ditimpa musibah itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang ditimpakan kepada seseorang itu akan melebur dosanya atau mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.